Baik Bu, selamat malam. Perkenalkan nama saya Firsabat Putra Laya, NIM 1907 mata kuliah Hukum Adat. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang telah saya buat dengan judul Sistem Kekerabatan Suku Nias. Yang pertama, bagaimana asal-usul dan sejarah suku Nias. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias yang termasuk salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Dalam bahasa aslinya orang Nias menamakan diri mereka sebagai Ononiha. Ononiha berarti anak atau keturunan, sedangkan Niha berarti manusia. Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut Fonrake yang mengatur segala segi kehidupan mulai dari kelahiran sampai kematian. Masyarakat suku Nias kuno hidup dalam budaya megalit yang dibuktikan dengan peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih bisa ditemukan di wilayah pedalaman Pulau Nias sampai sekarang. Menurut masyarakat Nias, salah satu mitos asal-usul suku Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan yang disebut Sigaru Tora yang terletak di sebuah tempat yang bernama Teteheli Anaa. Menurut mitos tersebut mengatakan kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai pada zaman Raja Sirau yang memiliki 3 orang istri yang masing-masing menurunkan 3 putra dan merebutkan tahta Raja Sirau. Untuk menyelesaikan kisru ini, Raja Sirau kabarnya mengadakan sayembara bagi putranya itu untuk mencabut toho atau tombak yang dipancangkan di lapangan istana. Dan yang kedua, bagaimana budaya patrilineal suku Nias. Yang pertama, definisi budaya patrilineal. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya itu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal dalam bahasa Inggris. Kata budaya berasal dari kata cultur, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata cultur. Dalam bahasa Latin berasal dari kata koler. Koler berarti mengelola, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah atau bertani. Patrilineal adalah pertalian darah menurut garis bapak pancaran dari seorang bapak asal, hanya tali inilah yang menghubungkan anak cucu. Jadi cara demikian setiap orang yang sungguh-sungguh berbibit pada bapak asal yang sama, famili atau patrilineal atau kaum gelis atau menurut tradisi dianggap turunan demikian atau klan adalah terhitung kepada satu persekutuan hukum, misalnya pada suku Batak, Nias, Sumba, dan sebagainya. Yang kedua, gambaran umum tentang masyarakat suku Nias. Yang pertama, masyarakat Nias, letak geografis, identitas masyarakat Nias, kepercayaan masyarakat Nias. 5. Pembagian harta waris menurut hukum masyarakat Nias. Dan yang kedua, kebudayaan dan bahasa suku Nias. Yang pertama, pakaian adat suku Nias. Pakaian adat suku Nias dinamakan baru oholu untuk pakaian laki-laki dan oroba si oli untuk pakaian perempuan. Dan yang kedua, rumah adat suku Nias. Rumah adat tradisional Nias atau Omohada merupakan simbol kemegahan masyarakat Nias pada zaman dulu. Sebuah karya arsitektur yang unik dan bernilai tinggi, tidak menggunakan paku besi untuk menghubungkan masing-masing bagian di rumah adat tersebut, hanya menggunakan pasak kayu namun terbukti kokoh dan tahan gempa. Yang ketiga, tradisi dan tren tradisional suku Nias, lompat batu atau fohombo batu. Tradisi yang berasal dari suku Nias yaitu lompat batu yang dikenal dengan nama fohombo batu sudah menjadi ciri khas masyarakat Nias. Yang kedua, tari maina. Suku Nias menjadikan tari maina sebagai tari kolosal yang penuh sukacita. Yang ketiga, tari perang. Sejumlah prajurit perang suku Nias mengancungkan tombak pada pegelaran kesenian tari perang. Yang kedua, marga dan sistem kekerabatan suku Nias. Suku Nias menerapkan sistem marga mengikuti garis ayah atau patrilineal. Marga-marga umumnya berasal dari kampung-kampung pemukiman yang ada, dan pernikahan dalam suatu marga tidak dibenarkan dalam kepercayaan dan hukum
suku Nias. Yang kedua, sistem pernikahan, pertunangan, kelahiran, dan tradisi kematian suku Nias. Suku bangsa ini mempunyai adat dan upacara pernikahan yang khas pada suku bangsa ini. Ini peran seorang tertua, ada yang dinamakan atau mado, sangatlah penting karena ini menentukan apakah seorang pemuda dan seorang gadis menurut aturan adat boleh dinikahkan. Namun syarat terberat bagi seorang pemuda Nias yang hendak menikahi adalah soal bebo atau mas kawinnya atau mahar. Yang pertama, sistem pertunangan suku Nias. Yang satu, mencari jodoh. Yang kedua, pada umumnya pemuda yang ingin mencari jodoh memilih secara diam-diam si gadis karena adat melarang untuk berhadapan atau berbicara langsung dengan si gadis. Yang kedua, famato atau pertunangan. Pihak laki-laki menyampaikan lamaran secara resmi kepada pihak perempuan, tanda jadi peminangan diserahkan avo si sara atau yakni satu, tabo atau siri, betua atau kapur siri, ketiga, gambe atau gambir, vino atau pinang, bajo atau tembakau. Yang ketiga, fanger atau kunjungan ke rumah mertua, kunjungan calon pengantin pria ke rumah elon mertua. Yang keempat, fanema bola atau penonton jujurannya, kunjungan pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki tanpa disertai pengantin perempuan, hanya disertai saudara laki-laki. Si perempuan kedatangan pihak perempuan disambut dengan menambahkan 2 ekor babi besar 50 kg untuk dimakan bersama. Babi dibelah sama rata. Yang ketiga, famahelo atau pembayaran uang mahar. Keluarga pria datang ke pihak perempuan untuk membayar mahar dengan membawa seperangkat sirih dan 10 gram emas. Keenam, babi atau melihat babi adat. Pihak perempuan datang melihat kedua ekor babi pernikahan cocok atau tidak menurut persyaratan kedua ekor babi yang melambangkan kedua pihak keluarga. Yang 7, fangaibo atau mengambil beras bantuan. Pihak perempuan datang mengambil beras bantuan ke pihak pria untuk mengambil beras bantuan pada serta kimpo atau tanda waktu pelaksanaan tidak beroleh lagi. Yang ke-8, fame nasihat untuk calon mempelai. 3 hari sebelum pernikahan dilakukan secara fame atau tuntutan cara hidup untuk berumah tangga. Yang ke-9 atau yang terakhir, folau babi atau mengantar babi adat. Sehari sebelum pernikahan, pihak laki-laki mengantar kedua ekor babi pernikahan dan seekor pengiringnya ke rumah keluarga perempuan. Sistem kelahiran suku Nias. Menurut kepercayaan kuno dan sebelum maksudnya agama di Kepulauan Nias, kelahiran disebut sebagai salah satu sebagian dari proses kejadian dalam tata kosmos suku Nias. Dan tradisi kematian suku Nias pada zaman dulu, Nias menganut paham animisme, yaitu mempercayai arwah-arwah orang tua mereka dan menyembah dengan perantara berhala atau patung-patung dibuat dari bahan kayu atau batu. Dalam melaksanakan setiap upacara kebudayaan haruslah disertai dengan paham-paham animisme. Dalam mitos Ononia, segala sesuatu yang ada di dalam semesti diciptakan oleh sesuatu yang maha penguasa dinami atau Sia yang dikenal di dalam Hoho dengan sebutan Sihau Nangin. Yang terakhir, penetapan segala peraturan dan hukum adat di Nias yang akan diberlakukan jika ada seseorang yang melanggar. Adapun funrake itu suatu hal yang sangat ditakuti dan dianggap mengerikan oleh setiap orang di Pulau Nias, mengingat segala peraturan yang telah ditetapkan tiada boleh dilanggar sebab dapat kena kutuk atau funrake. Proses penetapan dan pengesahan funrake ini terkesan mistis karena melibatkan binatang atau benda yang diupamakan sebagai siksaan atau kutuk yang akan dialami oleh pelanggarnya. Funrake ini dilaksanakan di Aro Gosali atau rumah musyawarah yang dihadiri oleh raja-raja dan para tetua adat. Mereka menetap fundar dan menggunakan ayam lidi atau timah panas. Salah satu pengetua adat akan mematahkan lidi atau kaki dan sayap ayam serta menunaikan timah panas ke dalam mulut ayam tersebut. Saat melakukan ritual tersebut, dia akan mengucapkan kutuk barang siapa yang melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam munrake ini, maka dia akan segera mati atau patah seperti lidi, atau disiksa seperti ayam yang kaki dan tangannya patah, serta segala yang dimakamkan akan terasa panas seperti timah panas yang dimasukkan ke mulutnya. Baik, sekian penjelasan makalah atau presentasi dari makalah saya, Bu. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.